warahmatullahi wabarakatuh. Segenap hadirin kepada Bapak teman-teman Kamatikus yang saya hormati, pengurus Kuaran untuk yang saya hormati, perkenankan kami bersama Mbak Teta akan menyampaikan bahan sidang Komisi tentang keuangan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk keuangan yang telah kita laksanakan selama 3 tahun ke belakang, itu pertama kami terima kasih atas kerjasamanya pada teman-teman Kamatikus SD maupun SMP. Untuk SD itu memang lebih mudah karena kami istilahnya satu atap, sehingga dengan kesepakatan kami dengan teman-teman kepala sekolah terutama Kamatikus bahwasanya iuran andik maupun perumahan dewasa kami bisa melalui potong bulan, sehingga pemasukannya adalah sesuai dengan real nyata siswa yang ada di SD Bapak Ibu Pelajaran. Kalau sekiranya ada anak yang pindah, biasanya Kamatikusnya WA kami bahwasanya kurang satu, atau kalau ada yang datang biasanya malah baik. Jadi bisa rata-rata protes, tapi kurang sejauh langsung, murid saya pindah satu kurang, siapa? Jadi, ataupun kalau teman-teman tenaga kependidikannya, perangkat dewasanya, yang pindah ya demikian. Ini pindah satu, pindah dua. Kalau ada yang datang ya menang baik, ya beliau ngerti tapi menang baik. Terus untuk SMP 1, 2, dan 3 itu juga kami kerjasama dengan kepala sekolahnya Kamatikusnya, mulai dengan Pak Bung Tomo, kita koordinasi komunikasi. Terus mungkin dengan sedikit iming-iming amang-amang iming-iming, sehingga akhirnya SMP kemudian memperhitungkan jumlah siswanya berapa, iurannya harus diberikan kepada berapa, terus WA kami ke sana, terus bayar 1 tahun. Nah, bayar setahun ini memang mandan antep banget, sampai 10 juta lebih untuk SMP 1. SMP 2 juga yang kita komunikasi dengan Pak Ali Anggoko, selaku anggota Kuaran juga, pengurus Kuaran, dikomunikasikan, terus biasanya lewat Pak Ali Anggoko itu sedang ke kami. Kalau SMP 3 kami komunikasinya dengan Pak Trisno, dengan BP di SMP 3 kayaknya. Komite di BTK, sehingga kita komunikasikan juga dari sini. Nah, oleh karena itu untuk iuran bulan, alhamdulillah selama 3 tahun berjalan itu dapat kita laksanakan sesuai dengan harapan kami. Berarti kan persentase masuknya adalah yang bisa dianggap 95% masuk. Terus berikutnya mungkin untuk sidang komisi ini tentang kebijakan, kemudian beberapa pengertian, namun tidak perlu dibacakan ini. Untuk beberapa pengertian keuangan itu apa, kebijakan dan sebagainya itu sudah ada, monggo. Terus masuk tujuan adalah memberikan arahan dan pedoman kepada keuangan gerakan pramuka Kecamatan Luwih dalam menentukan kebijakan tentang pengembangan dan pengelolaan sumber daya keuangan yang mungkin dapat diselenggarakan guna mendukung pembiayaan program kegiatan pramukaan. Ini berarti 2023-2027 Mbak ya, selama 3 tahun ke depan. Kemudian dasar sudah tidak perlu kami sampaikan, masuk ke program aja ini. Kami menyoroti untuk program 3 tahun ke depan ada 4 bidang yang akan kami garap. Yang pertama adalah peningkatan efektivitas pembuatan kartu tanda anggota. Perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, Kamatikus atau perwakilan dari Pangkalan, bahwasannya 3 tahun ke belakang itu kan memang anak-anak kita dan anggota pramuka dewasa kita itu kan ketika pembuatan KTA
ini masih sifatnya adalah insiden. Ketika mau pesta siaga lagi tidak ada, ya Pak ya. Kalau Pramuka Garuda tidak ada, mau LT tidak ada, mau Jambore nanti tidak ada. Sehingga kemarin yang kami temui ketika Pramuka Garuda itu proses kan, Garuda kan harusnya sudah punya Pak ya. Ternyata ada yang masih proses kan. Apa kok masih proses? Karena di WhatsApp ketika menjelang momen kegiatan itu usulan untuk pembuatan KTA wis overload ya Pak ya. Jadi nggak bisa dilayani dalam 1 atau 1 minggu itu nggak bisa. Sehingga dari sana dari Kamar Bagus hanya memberikan keterangan bahwa dalam proses seperti itu. Nah, berkaca dari hal tersebut, kami pengurus keuangan UBID itu menyampaikan atau mengajukan usulan kepada teman-teman sekalian bahwasanya KTA itu kan sebenarnya wajib kan ya. Bocah pramuka dan KTA kan itu wajib. Sehingga usulan kami adalah anak-anak yang belum mempunyai KTA ataupun anak fokusnya adalah kelas 1 ya, kelas 1 SD, kelas 7 SMP, kelas yang SMK sebenarnya ya. SMK ada perwakilan dari SMK. Oh ada ya, siap. Selamat datang SMK Negeri 1 BB bergabung kita. Kemarin ini kan masih baru sehingga baru bergabung kita. Nanti kalian bisa mengintip apa yang telah kita lakukan kegiatan kita. Semoga kita bisa berkontribusi untuk kemajuan keuangan UBID. Betul ya, sehingga kami mengusulkan kepada teman-teman Kamar Bagus bahwasanya untuk anak-anak kelas 1 atau kelas baru itu monggo nanti dibuatkan KTA tapi melalui kami keuangan. Jangan melangkah sendiri. Kalau kita lihat di sini nanti panjenengan nanti bisa membandingkan sebenarnya kok kalau lewat keuangan itu bagaimana, kalau berjalan sendiri bagaimana. Itu di sini sudah ada penjelasannya. Halaman 5. Untuk pembuatan KTA itu apabila melalui kami dari keuangan, kami punya satgasnya nanti ya. Melalui Baris Keuangan, biaya administrasi untuk pembuatan KTA Gerakan Pramuka sebesar Rp7.500, hitungan 500 per KTA. Dengan rincian sebagai berikut. Diserahkan ke WhatsApp Rp3.000, berarti ongkos cetak KTA-nya hanya Rp3.000. Kembalikan ke kas keuangan, berarti keuangan untuk oleh bagian dapat fee-nya lumayan besar ya, Rp2.500 per KTA. Kemudian bantuan petugas kami, berarti satgasnya lah gampang. Ini satgasnya ya Mas. Kita istilahkan satgas juga boleh, satgas KTA. Itu adalah Rp1.000 per KTA. Saya utok ya, tapi nggak saya KTA kan 1 juta ya, kan seperti itu. Kita jangan mikir 1.000 nih, 1.000 KTA-nya. 1.000 itu kan jangan di kawas 1.000 ya, yang 1.000 tok ya, gitu kan. Tapi ketika sudah per keuangan itu banyak sekali. Tapi ke per SD kan paling hanya 20 anak, itu kan 4 yang oleh patang itu coba dengan anak. Belum apa atau patangnya kan seperti itu. Kemudian dikembalikan ke kas gugus depan, berarti Rp1.000. Berarti balik SD ini ya, SD terpaksa. Yes? Cashback itu ya, cashback. Itu memang berarti bayarnya Rp500. Itu yang melewati keuangan. Kalau panjenengan membuat sendiri, mungkin ada yang pengalaman gawe dhewe kemarin, ada pesta siaga ataupun mungkin Jambore ranting. Kosnya berapa? Kalau ke sana itu 9.000 per KTA. Dengan perincian diserahkan ke WhatsApp 8.500. Kemudian untuk kas keuangan tidak dapat apa-apa. Kami keuangan orang apa-apa. Oleh fotokopi KTA-nya di lomba keuangan kegiatan Pak ya. Dari sudah KTA, tapi orang ngerti prosesnya.
Sebenarnya kami juga nggak masalah, tapi kan ini kita bandingin posisi gimana yang lebih mudah seperti itu, yang menguntungkan yang mana. Honor petugas kuaran nggak ada. Terus honor untuk petugas panjenengan yang mari Purwokerto yang minimal ya 75.000 Mas ya. Pengkidus 150. Nggawane ke bocah 4 boleh 10 kan ya tetap terlalu besar kosnya ya seperti itu. Terus untuk kas gugus depan Rp500 oleh cashbacknya Rp500 berarti bayarnya Rp8.500. Ya kan dari situ kan berarti kan ternyata lebih menguntungkan lewat kualat, sehingga saya himbau kepada Bapak Ibu Kamabidus tolong sampaikan kepada pembina gugus di SD-nya masing-masing bahwasanya kita tahun ke depan berarti punya target adalah semua anggota pramuka kita memiliki KTK. Mongko garap ana lomba arep pesta siaga, arep LT, arep jambore ranting, terus apa enggak? Ya itu. Wis ora perlu rantri gawe KTK. Nah terus prosesnya gimana? Nanti datang ke kami. Pak Tresno ya di sini ya. Pak Tresno dan Satgas kami. Daftar lewat kami boleh, langsung ke Pak Tresno boleh. Pak Tresno nanti kan laporan ke kita juga. Ini ada mau ke Purwokerto mengurus KTK. Nanti kalau misalnya mau berangkat besok apa kapan kan kita mesen lagi di grup SD, di grup kepala sekolah. Kok anak-anak sekarang gawe KTK lagi seperti itu. Itu nggih. Untuk KTA, KTA-nya untuk siapa saja, juga untuk pembina. Pembina kan KTA berlangsung berapa tahun di masa 5 tahun ya, 3. Ya, monggo dicek juga KTA-nya pembinanya. Kadang-kadang begitu orang menggawe surat mandat dan sebagainya, jadi melalui KTA, ya bingung juga kan. Jadi ini untuk KTA bisa untuk anak-anak, juga untuk pramuka dewasanya pembinaannya. Itu yang pertama tentang KTK. Kemudian peningkatan efektivitas pelaksanaan iuran anggota. Untuk iuran anggota itu kami berterima kasih ke Bapak Ibu sekalian bahwa iuran anggota tahun 3 tahun kebelakang sukses berarti 95%. Sing angel sing nanti yang tidak bisa kita tebus adalah SMK. Kemarin kan kita komunikasi dengan SMK yang ada kan satu ya, SMK Sriwijaya. Tapi ya mungkin kita nggak tahu keuangan di sana atau bagaimana sehingga tidak jalan. Jadi nanti kita komunikasi dengan SMK Negeri 1 Lubit. Moga-moga nanti bisa berkontribusi dengan kami. Apa positifnya atau keuntungannya kalau nanti panjenengan aktif untuk iuran? Kalau aktif iuran dengan kami, apabila ada kegiatan yang melibatkan anak-anak SMK berarti apa? Raimuna itu, kita ikut membantu pembiayaannya, ya kan? Caranya ya tidak perlu pakainya bayar pira oleh pira, tapi tetap kita nanti perhitungannya bukan bayarnya kita berapa atau dibangun berapa, biasanya kan 50-50 mau gimana seperti itu ya. Selain itu juga kan garwis anak bantuan sekarang kuaran kan berarti kerjasama kuaran dengan SMK kan sudah ada, tapi ini tadi nggak ada iuran sama sekali, tidak ada nanti ketika mengajukan ke kami pun bisa mengelak. Kalau orang aktif iurannya, sehingga kegiatan teman jalur bantuan, gitu. Jadi kita tidak mengasih lah seperti itu. Oke, untuk teman-teman dari SMK. Kemudian harapan kami untuk penarikan iuran pokok maupun iuran APD ya seperti tahun kemarin jalan seperti kemarin. Untuk SD lah langsung potongan bulan, nanti Bapak Ibu sekalian kan setelah juga meminta ke anak untuk
membayarkan iuran pramuka itu halal ya, bukan apa istilahnya, bukan iuran ilegal, itu legal, ada legal standingnya, ada di belakang sini. Di buku Bapak Ibu sekalian di belakangnya ada SK 4 badan apa ya? Ya itu ada di belakang ya, ada lampirannya. Maka itu untuk baca-baca, oh mungkin benar iuran pramuka itu boleh. Inspektorat BKD nggak akan mempermasalahkan. Itu berarti untuk iuran anggota kita jalan seperti kemarin. Untuk SMP karena memang kita tidak apa istilahnya satu keluarga, dalam arti keuangan SD dan SMP kan memang beda kamar, sehingga kita komunikasinya dengan biasanya kalau nggak kepala sekolahnya, kamar duduknya, yaitu petugas yang ditunjuk dari SMP tersebut. Kita mengajukan ini bulan Agustus iurannya belum, nanti hitung Pak, gimana Pak hitungnya? Saya SWA kan. Berarti jumlah siswa kalikan 1.500 kali 12 bulan. Oke, itu nanti sana narik mungkin ke siswa, itu kan ada anunya ya, payung hukumnya, nanti kan bisa. Ya, kita hanya minta 1.500 ping rolas ya. Berarti 18.000 kan ya. Ya, untuk SMP bisa narik lebih dari itu kan boleh untuk kegiatan pramuka. Seperti itu. Kemudian dana abadi biasanya kami juga ke SD maupun SMP itu juga menyampaikan dana abadi adalah ditarik untuk kelas baru, jumlahnya adalah jumlah siswa baru kali 1.500 untuk SMP, 2.000 untuk SMA dan sederajat, dan SD ada Rp1.000. Itu sudah berjalan untuk SD dan SMP. Kemudian program yang ketiga adalah peningkatan efektivitas pelaksanaan donatur tetap Mabiran. Ini berarti donatur tetap yang tidak mengikat ya. Itu ini unsur dari Mabiran ya. Kemarin alhamdulillah kita komunikasi dengan Mabiran BCL, itu juga Pak Ari kita lobby dengan ada tekanan juga, ada itu ya, alhamdulillah cair. Zaman Pak Budi benar sudah cair. Cair dari iuran anggota dari kecamatan, iya kami 600 rupiah. Yang belum dapat kita realisasikan adalah iuran dewasa ke desa ya Mas ya. Desa susah, kita nggak punya link ke sana. Paling-paling numpang ke ini Mas, kecamatan. Iya, kita numpang ke Jawa supaya sing duwe apa ya, punya link untuk menekan. Tapi itu yang akan kita upayakan supaya keaktifan iuran anggota dari desa itu bisa aktif ke kami. Itu yang akan kami laksanakan 3 tahun ke depan. Yang jelas untuk 3 tahun ke belakang memang zoom untuk yang dari desa. Enggak masuk sama sekali. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah peningkat efektivitas pemberian tanda penghargaan gerakan pramuka bagi anggota dewasa dan anggota muda. Ini sudah jalan ya Pak ya, Pak terus ya, sudah berjalan. Ini baru terbatas pada pengurus ya, sehingga nanti kita ke depan mungkin ya yang kita anggap berhak nanti kita seleksi lagi dan kita usulkan ya, itu mungkin. Jadi berkaca dengan 3 tahun ke depan ke belakang memang sudah jalan. Pengurus yang memang aktif kita usulkan dengan membuat semacam portofolio dan usulan penghargaan. Setelah dikaji dari Kuancam, itu kemarin ya kami juga ikut melengkapi hasil dari portofolio usulan. Sudah sampai ke sana ternyata sama checking ternyata
di apa namanya ya, lampiran-lampiran yang disampaikan ke sana, yang kurang soreti. Ya teman, 4 program yang akan kami jadikan program kegiatan 3 tahun ke depan. Moga-moga nanti kami bisa bekerjasama dengan Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan suksesnya 4 program yang akan kita laksanakan. Yang paling penting adalah menurut kami adalah yang KTA yang penting. KTA itu memang butuh dari Bapak Ibu sekalian yang menghendaki untuk membuat KTK untuk anak didiknya. Kalau panjenengan orang berkehendak ya nggak mungkin jalan, kita nggak mungkin bisa memasukkan KTK. KTS ini sebenarnya penting saja, penting sekali. Ya doang sih setelah hujan mereka pun ada akuntansikan jadi bangga. Hanya itu yang kami sampaikan. Teman-teman kan tidak? Oke. Moga-moga ini bisa disetujui oleh teman-teman sekalian. Dari saya cukup. Nanti kalau ada tanggapan silakan. Sementara saya tutup. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.